Kembali lagi di KG News. Perkenalkan, aku Aurin. Dan saya Yesa. Dan di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Ada 2 atlet dari SMP Krista Gracia. Boleh perkenalan diri? Aku Farah. Aku boleh tahu. Jadi atlet karate. Make her disappear just like poof, then she's gone. Addicted, don't know what the fuck I'm on. I can't stop it when I feel it coming on. When we chill, it starts with smoking something strong. Saya Andra. Kalau aku sebagai atlet renang. Ceritain apa aja kayak prestasi yang udah kalian yang udah kalian raih. Ya, kalau aku pertama kali sih, kalau nggak 2017, 18 ya, waktu itu pertama kali banget. Tapi cuman di Klaten aja sih. Cuman itu menurut aku pertandingan yang paling deg-degan. Soalnya kan first time gitu ya. Nah, after lombanya kan tuh aku dapat, puji Tuhan ya, dapat juara 1. Kayak banyak yang heboh, kayak pada ngasih bunga, ngasih coklat, ngasih apa, kayak itu paling wah sih menurut aku. Kalau aku tuh awal ikut lomba itu fun swimming di Jogja tahun 2022 tanggal 25 Desember. Itu pertama ikut lomba itu rasanya deg-degan banget tuh awalnya. Soalnya kan lomba pertama nih, aku belum menguasai beberapa gaya. Yang aku kuasai itu masih gaya kupu, gaya bebas sama gaya dada. Nah itu tuh aku ikut lomba itu paling deg-degan dan puji Tuhannya dapat peringkat 4. Sementara teman-temanku itu masih di peringkat 6 ke atas. Dan musuh-musuhku itu ternyata ketahuannya itu atlet nasional semua. Boleh ceritain nggak prestasi apa aja yang kamu raih, juara berapanya? Kalau buat itu sih berapa ya, nggak tahu ya aku. Kalau akhir-akhir ini sih mungkin ada, cuman apa aja tuh? Aku di tingkat Open International di Jogja kemarin. Itu aku cuman ikut beberapa doang sih. Puji Tuhannya dapat juara 1 sama 3. Lah itu kan pemula sama kadet. Karena kadet kan itunya lebih tinggi ya. Terus ternyata tuh musuhku tuh junior tapi nyusup di kadet. Jadinya kayak curang lah gitu. Soalnya mereka badannya juga udah gede-gede sih makanya. Oh, kalau aku tuh ya juga sudah lupa sih prestasi pertama aku dapat tuh. Tapi kalau beberapa ini tuh aku dapat di Jogja, eventnya tuh aku lupa. Tapi tepatnya di Jogja tanggal 24-25 itu dapat 3 emas sama 3 perak. Nah, terus aku tuh ikut lomba lagi seminggu kemudiannya di Boyolali. Nah, puji Tuhannya dapat perenang terbaik dengan total per medali itu 3 emas sama 5 perak. Kalian kan udah sering ikut lomba. Nah, masih ada kayak rasa pesimis gitu nggak di diri kalian? Pastinya semua sih pernah ya, cuman kadang apalagi kayak nervous lihat musuhnya, kok kayak gini. Tapi ternyata kalau dijalanin ternyata juga bisa. Ya aku juga gitu sih. Soalnya musuhku itu atlet bukan atlet PON sih, tapi lebih tepatnya kayak atlet nasional semua. Musuhku yang paling berat itu Jonathan Pinantito. Itu KU2 sebenarnya, tapi menurutku susah banget itu dikejar. Soalnya waktu 100 meternya itu 58 detik, sedangkan aku tuh masih 1 menit lebih 5 detik. Kalau kalian bisa balik ke masa lalu nih, nah kalian tuh ada yang mau diperbaikin nggak? Kalau dari aku sih ada ya, soalnya aku ngerasa tuh ternyata dulu aku kayak terlalu manja, kayak latihan terus habis itu nantinya kayak ngeluh, terus bandingin sama orang lain, kayak andai aku jadi ini pasti enak hidupnya. Ternyata tuh enggak seenak yang dibayangin sih.
Ya aku juga sama sih, ada beberapa hal yang ingin aku perbaikin, terutama apa ya, kayak jadwal latihanku. Aku tuh dulu latihan tuh sering bolos-bolos, terus kayak males lah gitu, manja terus setelah diomongin sama pelatih, kalau kamu kayak gini terus kamu gak bakalan berkembang. Aku juga akhirnya evaluasi, oh iya kalau aku kayak gini pasti aku gak bakalan berkembang. Oke, jadi akhirnya aku mulai memperbaikin diriku sendiri sama jadwalku kemudian. Kak Farah, boleh tanya dong? Boleh. Kalau tiap karate itu dinilai dapat poinnya itu gimana? Ada beberapa itu cara sih. Kebanyakan yang menurutku paling sederhana itu pakai bendera. Jadi seumpamanya kita pakai sabuk merah nih, lawan pakai biru. Nanti setelah perform, wasit jurinya tuh ngangkat apa? Ngangkat merah atau biru? Kalau ngangkat biru berarti kan ya yang menang siapa yang pakai sabuk biru. Terus ada cara lagi, menurut aku kurang enak sih, soalnya itu pakai poin. Jadi satu juri itu bisa ngasih poin 5 atau berapa, nanti dijumlahin 22 atau 21 gitu. Cuman enaknya poin itu bisa ngulang lagi, kayak poin aku beda sama lawan nih beberapa doang, jadi kita bisa tanding lagi gitu. Kalau arenanya itu bentuknya kayak gimana ya Kak? Bentuknya tatami, namanya itu kotak. Kotak ya? Iya. Kalau renang tuh dinilainya dari mana sih? Dari waktu sama gaya. Kalau gaya itu buat seleksi doang sih, gaya. Ya kalau di renang itu lebih seringnya makainya tuh ke waktu. Kalau catatan waktunya sebelumnya nih misalnya 1:05. Nah, ya kita harus berjuang gimana caranya harus sampai pecah waktunya jadi 1:04 atau 1:03. Kalau misal nggak pecah, ya waktunya tetap 1:05 di event sebelumnya itu. Menurut kamu yang susah tuh apa sih dari renang? Cara mengatur nafas waktu pembalikan itu susah banget. Kayak apa ya, kalau waktu pembalikan kan misalnya harus salto nih. Nah waktu salto tuh harus buang napas sedikit. Nah sedangkan waktu pas underwater kita harus nahan napas selama mungkin. Nah kalau misalnya nih pas salto tuh kita terlalu banyak buang napas, pas underwater nanti kita gak bakalan panjang. Jadi misalnya cuman 2 meter atau 3 meter. Aku tuh pernah waktu itu kebanyakan buang napas waktu pembalikan tuh kurang dari 1 meter mengenai. Kalau buat Farah di karate tuh yang paling susah tuh apa sih? Paling susah tuh perform sih, kayak jaga keseimbangan. Soalnya kan banyak kayak ada lompat di atas terus muter. Jadi kan susah, apalagi harus dilipat kan kakinya. Terus harus jaga keseimbangan waktu ganti gerakan lain. Tuh aku kemarin tuh pengalaman yang bikin paling nyesek banget di pertandingan tuh O2SN di provinsi kemarin. Itu ternyata tuh apa yang buat tandingnya itu licin karena kena keringatnya sebelumnya. Lah aku waktu ganti gerakan tuh ternyata kepleset. Ya udah, padahal menurut aku itu kesempatan yang mudah banget sih, soalnya aku lihat musuh-musuhnya habis aku mainkan, habis itu yang pemain selanjutnya tuh kayak aduh kok gerakannya kayaknya lebih bagus dari aku, kok bisa menang gitu. Jadi nyesel kok kenapa bisa geser gitu kakinya. Kalau buat Andra kayak pengalaman paling sedih pas lomba itu ada nggak? Oh ada sih satu, waktu O2SN itu kan harusnya aku naik ke provinsi, tapi karena aku lupa didaftarin sama guru olahragaku, jadinya aku nggak boleh naik ke provinsi. Padahal itu harusnya tuh udah menang telak banget, itu aku udah dapat 5 emas. Nah, tapi gara-gara nggak didaftarin jadinya yang nomor 2 yang diangkat buat naik ke provinsi. Oh, kayak apa? Terus tanggapanmu sama guru olahragamu gimana? Ya agak sebel juga sih, karena
harusnya itu aku udah menang telak banget itu, padahal 5 nomor yang aku ikutin tuh emas semua, tapi karena nggak didaftarin ya udah, apa yang sudah kita lakukan ya tetap terjadi. Ya udah. Mungkin kan kamu masih kelas 7 kan, Iya. jadi bisa main lagi. Ya, tapi aku lumayan berat sih besok musuhku, karena ada satu orang yang di Klaten menurutku paling berat, namanya Adrianto. Nah, itu sebenarnya itu ya aku tuh kurang sedikit buat nyusul dia, tapi masih apa ya, kayak dia tuh tahu kalau aku ngejar dia, jadi dia tuh latihannya lebih giat. Jadi mau ngalahin dia tuh mungkin besok agak susah. Ya mungkin termotivasi juga, Iya. soalnya aku juga kan kayak nggak enak, apalagi satu tempat latihan kan kayak susah gitu buat itunya lawannya. Kamu ada motivasi gitu nggak buat ngalahin temanmu itu? Ada, aku punya motivasi kalau aku bisa ngalahin dia, aku tuh kayak pasti bangga banget aku, jadi aku harus berusaha semaksimal mungkin buat ngalahin dia gitu. Dengan cara kayak gimana nih? Latihannya lebih giatin, terus gerakannya lebih perfectin, speednya ditambahin, ya harus ngelatih paru-paru biar paru-paru itu bisa tahan lama buat capek. Buat Farah nih, cara nyetak poin di karate itu kayak gimana? Kalau di karate kan ada kata sama kumite, tapi aku lebih tekunnya ke kata. Kalau ke kata lebih ke perform sih, kayak performnya tuh harus yang benar-benar perfect, dari kuda-kuda, gerakan, tempo, terus habis itu teriakan kayak gitu. Tapi kalau di kumite aku kurang mendalami sih, soalnya aku juga minus kan, jadinya masih belum terlalu berani buat ikut komite. Soalnya komite kan benar-benar yang face to face sama musuhnya, jadi kayak ya berkelahi gitulah. Masih takut? Bukan takut, kan minus juga. Kalau buat Andra nih, kamu setiap latihan tuh berapa meter? Kalau aku setiap latihan itu kalau satu hari itu bisa dapat 3 kilo lebih 500. Nah kalau seminggu itu bisa dapat 20 kiloan lebih. Biasanya kalau dalam sehari itu kamu belajar renangnya atau latihan renangnya tuh berapa jam? Kalau aku paling lama itu 3 jam, paling cepat itu 2 jam. Kalau Farah latihannya tuh paling lama berapa jam? Paling lama sih bisa 4-5 ya. Sama itu sih paling cepet berapa ya? 1,5 jam mungkin. Nah, kalau kalian buat target kedepannya tuh apa sih? Target ke depanku itu di Sukoharjo besok itu aku harus bisa nampilin yang baik dari kemarin tuh aku ngerasa kayak ada sesuatu yang ganjel, kayak gerakanku itu kayak kurang efisien buat dorong maju. Ya aku pengen nyoba ulang ke gerakanku sebelumnya, tapi aku tambahin gerakan lain sedikit biar lebih efisien untuk maju ke depan. Kalau Farah target kedepannya apa? Aku sih karena dari Jateng milihnya aku buat maju ke Jurnas, timku buat maju ke Kejurnas. Jadi aku kayak masih nervous sih, soalnya ini pertama kali banget aku ikut Kejurnas di Jakarta. Jadi persiapannya benar-benar matang sih menurut aku. Apa yang jadi motivasi terbesar kamu buat jadi anak berprestasi? Ingin meraih medali Olimpiade. Kalau Farah? Kalau aku sih cuman pengen banggain orang tua doang sih. Iya. Kan kalian tuh banyak kegiatan di sekolah, di mana-mana ya kan? Nah, gimana cara kalian ngebagi waktunya sih? Kalau aku membagi waktunya dengan cara membuat jadwal harian. Sama sih, aku juga bikin schedule buat biar disiplin sih menurut aku.
tantangan kalian tuh buat jadi anak yang berprestasi tuh apa sih? Ada banyak sih sebenarnya. Dari orang tua bisa, dari pelatih bisa, dari diri kita sendiri pun juga bisa, bahkan dari orang lain pun juga bisa. Kalau tantangan dari orang tua itu contohnya kayak gimana? Waktunya nggak boleh pecah, nggak boleh nurun sedikit pun, harus pecah minimal sama. Kalau menurut kalian, orang yang paling berjasa buat mendukung kalian buat jadi atlet ini tuh siapa? Orang tua sih menurut aku. Soalnya mau gimana pun yang biayain kan tetap orang tua ya. Tapi ya kita juga harus berusaha sih. Ya kalau aku juga sama sih, sama. Pasti orang tua itu mendukung kita apapun pilihannya. Mau kita jadi berenang kayak jadi atlet badminton kayak semuanya pasti orang tua akan mendukung apapun pilihannya kita. Pesan apa yang bisa kalian kasih ke teman-teman yang mau meraih prestasi kayak kalian juga? Jujurlah pada proses kalian. Kalau kamu jujur pada proses kalian, kamu akan meraih apa yang kamu inginkan. Selain karate sama renang, kalian itu ada minat di bidang yang lain gitu nggak? Kalau aku sih minat ke apa ya? Belum ada sih. Soalnya kayak di pikiranku tuh tetap kayak kalau udah satu ini ya udah fokus aja biar nggak buang-buang waktu lah. Ya sama, aku juga gitu. Awalnya aku juga tertarik di bidang robotik, tapi karena ingat jadwalku tuh udah nggak memungkinkan, ya jadinya aku harus fokus milih satu, apa milih robotik atau renang. Ya akhirnya aku milih renang yang udah pasti itu prosesnya. Karena kan Farah udah kelas 8. Iya. Nah, bentar lagi juga udah mau lulus. Nah, cita-cita Farah apa sih Cita-cita aku kayaknya itu sih buat Ya. lulus nanti atau buat masa depan? tetap lanjutin karate ya, walaupun tipis-tipis lah, setidaknya bisa di beberapa kejuaraan. Kan kalian jadi anak berprestasi nih kan, terus juga kayak jadi atlet. Kalian selama ini ngerasain apa gitu? Enggak sih, saya merasa happy aja jadi atlet. Punya teman yang selalu nyeport, punya orang tua yang selalu mendukung kita, punya pelatih yang selalu mendidik kita. Ya aku jadi kayak ikutin arus aja ya, harus tetap fokus apapun itu rintangannya. Kalian kadang tertekan gitu nggak? Kayak latihannya tuh banyak gitu. Ya Iya sih. pasti. Cara ngatasinnya gimana? Apa ya, kalau aku sih lebih ke flashback lagi ke itu orang tua, kayak mikir waduh orang tua tuh udah beliin alat-alat kan berjuta-juta ya itu, jadinya kayak waduh masa kayak gini mau nyerah, jadinya tetap ditekunin. Kalau aku itu apa ya itu salah satunya, tapi ada satu lagi, pikir masa depan. Kalau kamu di sini menyerah, kedepannya bakalan gimana? Nah, itu yang harus dipikirin. Kalau boleh tahu siapa sih yang memotivasi kamu buat selalu berprestasi gitu? Kalau aku ada banyak teman-teman, orang tua, sama senior-senior. Mereka yang selalu ngasih aku support, yang ngasih aku masukan, yang ngasih aku tips cara berenang yang baik dan tepat, sama pelatih yang selalu mengerti apa perasaan murid-muridnya. Terima kasih buat Farah dan Andra karena udah menyempatkan waktu buat datang ke kelas ini, dan terima kasih juga buat para penonton yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa follow, like, and subscribe. Ya. Jangan See lupa you. subscribe guys.